proses penaburan pupuk. Tuh, kalau saya seperti ini nih, nabur pupuknya ditaburin gini. Tuh, biar merata, gak difokuskan di tengah, gak difokuskan di pinggir. Kebanyakan kan orang kadang pemupuk di sini di tengah, di seperti ini dibikin paritan, tabur pupuk di tengah. Kalau enggak, kebanyakan orang kan bikin paritan kecil di sini, tabur pupuk di sini. Jadi fokusnya pupuk di kanan atau di kiri atau di tengah. Kalau saya merata, disebar. Emang kelihatannya sedikit gitu kan, tapi efektifnya bagus gitu. Jadi ntar penyerapan akar seimbang, akar kanan kirinya juga seimbang menyerap pupuknya. Jadi sistem tabur seperti ini. Habis tabur pupuk yang ini nih, saya tabur kapur yang udah di mix, anfus, asam humat sama fortun yang udah di mix, ditabur di atas taburan pupuk. Jadi 2 kali tabur. Tuh, seperti itu. Ini sebelum dibikin, dirapihin tuh. Kita udah tabur, baru dirapihin, ditimbun. Tuh, ditimbun tanah. Tuh, untuk apa? Untuk menjaga agar nggak, kalau ada hujan pupuk nggak kebuang, dan juga nggak menguap karena sinar matahari sebelum kita tutup mulsa lur. Dan juga kan kalau pakai mulsa ini kan posisi akar itu kan pasti ke bawah karena di atas itu kering. Kalau kita tabur pupuk bedengan udah jadi seperti ini nih, di atas, kabur tabur di atas gitu kan. Jadi fokusnya yang bagus itu di atas ntar tanahnya, yang pH-nya. Ke bawahnya ya nggak kena pupuk, nggak kena nutrisi, nggak kena apa kan. Nah jadi kurang maksimal. Kalau posisi kita sistemnya tabur, timbun tanah seperti ini, berarti posisi pupuk, nutrisi di bawah. Kalau atas kan nanti juga ada susulan-susulannya, seperti dikocor, kan seperti itu. Kalau fokus di atas ya pasti gak akan maksimal, semua di atas, yang bawah tetap pH-nya gak naik, unsur haranya nggak banyak di bawahnya. Sedangkan kalau pakai mulsa itu atasnya udah jelas kering, air banyak di bawah, apalagi musim kemarau. Jadi kan kalau akar ntar nyusulnya nyusul kelembaban air, kadar air gitu. Kalau ada kadar air, akar terus berjalan ke kadar air itu, ya ke bawah. Nggak mungkin kalau ke atas kalau kering gitu kan. Nah seperti itu. Udah rapi, udah tabur semua, baru timbun. Nah seperti itu. Kenapa tabur pupuknya merata? Untuk penyerapan akar nanti maksimal, jadi seimbang. Karena apa? Ya ibaratnya kan kadang ada si tanaman, satu pohon tanaman buahnya nggak merata, kadang kesuburannya nggak merata, kadang buahnya ada yang kecil ada yang besar gitu. Itu karena apa? Logika saya yaitu karena penyerapan pupuk itu nggak maksimal. Kalau difokuskan di tengah, nanti akar pinggir nggak kebagian, penyerapan pupuk nggak maksimal. Jadi istilahnya yang kenyang-kenyang, yang lapar-lapar. Kalau merata seperti ini, setiap ujung akar kanan kiri, depan belakang bisa menyerap sama gitu, penyerapannya sama, seimbang. Jadi hasil tanaman bagus. Nah itu saya nggak bisa jelaskan ilmiahnya karena saya kan bukan profesor pertanian juga. Saya hanya petani yang semua saya aplikasikan hasil dari pengalaman, bukan hasil dari
apa istilahnya, bukan hasil dari logika atau teknik saja gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini saya pakai sekarang bedengan ukuran 90, lebar parit itu 60 sekarang, karena kemarin juga itu terlalu padat, susah jalan. Ini pakai 90 sekarang, kemarin kan 70 80, lebar paritnya 50. Nah, ini sekarang saya pakai yang 90, lebar parit 60, jadi agak lebaran dikit lah tuh. Ini rencana saya mau tanam sama tumpang sari sama timun. Keluar timun, habis timun saya masukin pakcoy, jadi 2 kali tumpang sari rencananya. Keinginannya biar menekan modal cabenya nanti. Ya mudah-mudahan targetan saya pas petik pertama modal cabai 0 rupiah. Modal sekarang kembali sama timun sama pakcoy. Rencananya saya 2 kali. Jadi 1 kali pengolahan lahan ini saya rencana mau 3 kali masuk tanaman cabai, timun, sama pakcoy. Yang pertama masuk cabai sama timun, otomatis timun kan umur panennya bentar. Nah, timun keluar, masukin pakcoy. Jadi ada 2 kali panenan sebelum petik cabai. Mudah-mudahan sih bisa maksimal. Kalau misalkan bisa maksimal, harga pas ada rejeki, modal cabai nanti bisa 0 rupiah. Modal bisa kembali sama timun sama pakcoy. Pokoknya terus aja ikutin. Kalau misalkan berhasil metode saya seperti ini saya bukan pertama kali sih metode seperti ini, tumpang sari seperti ini gitu. Alhamdulillah menekan biaya modal cabai nantinya. Kalau misalkan berhasil, boleh dicoba, diikuti, diaplikasikan sama sobat tani semua. Dan insya Allah ketika ketemu harga murah pun kita nggak kaget, apalagi tanaman kita maksimal. Harga 20.000 aja udah ada untung, apalagi kita kan 0 rupiah. Misalkan taruhlah paling gede misalkan 2,2 juta lah gitu pas petikan modalnya. Dari populasi 2.300 tanaman. Anggap aja kita nanam buncis sama kacang panjang kan. Harga kacang sama buncis aja nggak nyampe 20.000 kan. Nah, seperti itu. Pokoknya itu ikuti aja, mudah-mudahan kita bisa sukses bareng saya di Sukses Tani Official Channel ya. Harapan saya seperti itu. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang fase, kurang jelas gitu, karena saya kan memang bukan konten kreator. Bikin video seadanya, nggak saya edit-edit, karena tujuannya hanya untuk mengedukasi, bukan cari uang di medsos lur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu, karena bagi saya manfaatnya ilmu lebih baiklah daripada uang gitu. Tujuan saya bukan cari uang kok, hanya untuk mengedukasi, dan semoga petani-petani muda bisa bersemangat bertani gitu. Itu tujuan saya. Dan alhamdulillah kalau bisa sukses bareng gitu. Jadi ilmu saya bermanfaat untuk orang banyak. Monetisasi medsos bukan tujuan utama saya. Dan saya juga nggak mengharuskan untuk subscribe YouTube saya, nggak mengharuskan untuk mengikuti medsos saya. Biar nggak seperti itu, tetap saya akan tuturkan semua full tanpa jeda, seadanya, tanpa saya edit. Videonya aja nggak akan saya edit karena nggak ada editor juga, bayar editor mahal. Ya udah, nih seperti ini nih cara taburnya. Udah tabur pupuk, tabur lagi kapur yang udah dicampur-campur tadi. Jadi 2 kali aplikasi tabur. Pertama kan tabur kapurnya tuh habis 12, ini 2 yang dicampur berarti 14 sak kapurnya gitu, kapur pertanian. Nah, seperti itu lur. Langsung diberesin rapi. Ditimbun udah rapi, udah
Oke lur, segitu aja dulu dari saya. Terus ikuti step by stepnya biar jelas, gak ketinggalan. Full videonya saya upload di YouTube ya. Kalau di Epic kan susah juga, terbatas durasi. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini barang Mang Bahar, ini Mang Ano, ini ada Bah Usin, di situ ada Bah Entah, Bah Ahmed. Alhamdulillah berkah. Kalau kita buka lahan seperti ini, berkahnya kita ada kerjaan buat tetangga kita loh. Pokoknya semangat terus, pantang mundur, kita gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.